Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah maghrib rahimakumullahu jami'an, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam menyelesaikan kurikulum pada bidang tauhid uluhiyah, dan kita sekarang sudah di buku yang ketujuh, buku yang terakhir, yaitu membaca kitab Masailu al-Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Kitab Masail Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan beliau bawakan lebih dari 120 masalah jahiliyah. Dan sekarang kita masuk di masalah yang ke-64, dan masalah yang ke-64 masih berkaitan dengan masalah yang ke-63. Ya, kita ingatkan kembali ya, masalah yang ke-63, al-mas'alatu ats-tsalitsatu wasittun ramyuhum iyahum bil fasadi fil ardi. Ya, mereka menuduh orang-orang yang baik agamanya bil fasadi fil ardi, menuduh sebagai orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi ini yang terjadi. Jadi termasuk perkara jahiliyah adalah menuduh orang-orang yang baik agamanya itu dituduh sebagai orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Jadi bagi mereka, ya, bukan hanya masalah mengadu kepada pemerintah. Ini termasuk perkara jahiliyah, sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi mereka mengeluhkan masalahnya kepada pemerintah, supaya pemerintah terpengaruh, sehingga pemerintah bergerak untuk menyempitkan ruang gerak orang-orang yang di atas agama. Nah, di sini masalah yang ke-63, yaitu mereka menuduh orang-orang yang baik agamanya itu dengan tuduhan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, sebagaimana pada ayat inni akhafu ayyubaddila dinakum aw ayyudhira fil ardi al-fasad. Sesungguhnya saya takut Nabi Musa itu akan merubah agama kalian, atau dia akan melakukan kerusakan di muka bumi. Bayangkan ya. Jadi para nabi, para rasul itu mereka katakan sebagai orang yang merubah agama dan orang yang melakukan kerusakan. Ya, orang yang melakukan kerusakan. Ya, jadi mereka termasuk perkara jahiliyah adalah mereka menamakan orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini, mereka namakan dengan orang-orang yang melakukan kerusakan. Ya, sedangkan sebaliknya mereka menamakan dirinya sebagai orang-orang yang mengadakan perbaikan.
Ya, orang-orang yang menasihati, orang-orang yang berusaha kepada perbaikan masyarakat, perbaikan bangsa dan selainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi," kalau dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata, kamilah orang-orang yang mengadakan perbaikan. Jadi mereka dilarang untuk berbuat kerusakan, dari berbuat kesyirikan, menentang para rasul, tidak perhatian dengan agama, itu kan kerusakan. Apa mereka bilang? Ya, kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Coba bayangkan. Artinya di atas kesyirikan, di atas penyelisihan terhadap agama, tidak perhatian dengan agama, seperti itu keadaan mereka. Mereka menganggap seperti inilah kita mengadakan perbaikan. Iya, mengadakan perbaikan. Kalau innama nahnu muslihun, mereka mengatakan kami orang yang, justru kamilah orang yang mengadakan perbaikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka lah orang-orang yang mengadakan kerusakan. Walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka orang yang melakukan kerusakan. Artinya kan kesyirikan itu kan dosa yang paling besar dan perbuatan yang paling memancing musibah. Ya, yang paling memancing azab, yang paling memancing kemarahan Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka menganggap bahwa ini namanya perbaikan. Sedangkan tauhid, sedangkan mengikuti Rasul, sedangkan perhatian dengan agama, belajar agama, itu mereka anggap sebagai apa? Sebagai orang-orang yang merusak. Ya, sebagai orang-orang yang merusak. Dan ini nampak ya, artinya dari dulu di zaman para rasul, semenjak Nabi Nuh alaihi salam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga saat ini, ada hal-hal yang seperti ini. Artinya memutarbalikan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ini termasuk perkara jahiliyah. Tauhid dibilang syirik, syirik dibilang apa? Tauhid. Iya. Perhatian dengan agama dibilang ketinggalan. Perhatian dengan dunia dibilang kemajuan. Iya. Perhatian dengan agama dibilang kuno. Perhatian dengan dunia dibilang ngetren. Artinya mau membolak-balikan fakta. Ini termasuk perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah. Sama di sini. Kalau mereka disuruh jangan melakukan kerusakan, maksudnya jangan berbuat syirik, jangan menyelisihi Rasul, jangan meninggalkan agama, mereka bilang kami yang mengadakan perbaikan, kalian itu yang mengadakan kerusakan. Iya, sama sekarang kalau diajak kepada tauhid, ya, diajak kepada tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang aliran apa ini? Ya kan? Aliran apa ini? Barusannya ada aliran seperti ini. Ya kan? Padahal disuruh apa? Disuruh bertauhid. Disuruh ibadah hanya kepada Allah, tinggalkan segala macam peribadatan kepada selain Allah. Tapi mereka bilang apa? Aliran apa itu? Artinya mereka merasa bahwa itu salah, yang ini benar. Yang potong ayam kalau beli mobil baru, bikin rumah baru, potong ayam, itu yang benar. Ya, alirkan darah. Ya, alirkan darah ketika beli mobil baru, bikin rumah baru, ya kan?
bikin jembatan ada kepala sapi atau kepala kambing, atau lemparkan ayam atau telur atau sesajian kepada penghuni sungai. Ini yang benar. Yang begini yang benar. Yang begitu itu aliran apa itu? Barusannya ada seperti itu. Bahaya itu. Ya kan? Jangan kau dekat-dekat itu. Aliran sesat. Dia akan merubah agama kita yang selama ini sudah kita yakini. Akan terjadi seperti itu dari dulu. Jadi termasuk perkara jahiliyah adalah memutarbalikan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Yang melakukan perbaikan dibilang merusaki. Mereka yang merusak dibilang apa? Mereka lah yang mengadakan perbaikan. Sejak kapan perbaikan dengan syirik, dengan bidah, dengan menyelisihi agama, dengan meninggalkan ajaran Rasul? Sejak kapan perbaikan seperti itu? Perbaikan, tidak ada perbaikan ini. Tidak ada perbaikan pada pribadi, perbaikan pada rumah tangga, masyarakat, bangsa, negara, dunia dan akhirat, kecuali hanya dengan tauhid, hanya dengan kembali kepada tuntunan Rasul, hanya dengan kembali kepada agama. Disitulah perbaikan. Tapi sebaliknya mereka menganggap bahwa perbaikan itu dengan kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, meninggalkan agama, mengikuti orang-orang kafir, orang-orang barat. Itu yang mengadakan perbaikan. Iya kan? Taib. Oleh karena itu, senjata terkuat yang ditakuti atau sangat ditakuti oleh ahlul batil, orang-orang yang mengikuti kebatilan, adalah ilmu agama. Ini yang paling mereka takuti. Al-Quran dan hadits pemahaman sahabat ini merupakan sesuatu yang paling ditakuti oleh para pembenci agama, siapapun, dari kalangan orang-orang kafir, dari kalangan orang-orang munafikin, dari kalangan orang-orang sesat, dari kalangan semua kalangan. Yang paling mereka takutkan adalah ketika ditampakkan kepada masyarakat ilmu agama, Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat. Karena itu merupakan sesuatu yang fitrah, sejalan dengan fitrah manusia, sejalan dengan akal sehat, sejalan tentunya dengan semua kitab yang turun dari langit, ya, sejalan dengan tentunya agama kita, agama Islam, dakwah tauhid, ketaatan kepada Allah, itu fitrah manusia. Makanya orang-orang yang sesat atau menyimpang, bagaimana caranya mereka bisa mengemas apa yang mereka bawa itu dianggap sebagai orang yang benar, sedangkan ini bagaimana caranya dikondisikan, dikemas, diistilahkan sebagai orang-orang yang sesat. Tujuannya apa? Supaya menghalangi pemerintah, menghalangi masyarakat, ya kan? Menghalangi masyarakat untuk perhatian dengan kebenaran ini. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sekarang kita perhatikan. Dari dulu, semenjak zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga sekarang, itu yang membenci agama itu banyak atau sedikit?
Yang naik di atas kapal Nabi Nuh, mana yang lebih banyak yang naik? Yang naik atau yang tidak naik? Yang tidak naik di atas kapal, kan begitu? Nabi Nuh berdakwah berapa tahun? 950 tahun. Hasilnya cuma sedikit. Iya. Tapi siapa yang selamat dan siapa yang binasa? Yang selamat yang sedikit, yang lemah, yang dikucilkan, yang dianggap salah, sedangkan yang binasa yang banyak, yang kuat, yang dianggap benar. Terus sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah ketika itu. Di Mekah ketika itu, ketika Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tidak ada yang percaya bahwa yang namanya Muhammad ini sekarang sudah menjadi Nabi, menjadi Rasul, kecuali siapa? Istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Nabi dibilangi orang gila, dibilangi tukang sihir, Al-Quran dibilangi dongeng. Tapi pada akhirnya apa? Sekarang siapa yang menguasai Mekah? Sekarang siapa yang menguasai Mekah? Orang-orang musyrikin atau kaum muslimin? Kaum muslimin, ya kan? Artinya tidak usah kita khawatir kalau kita kembali kepada sejarah, bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun kuatnya, bagaimanapun rapinya orang-orang sesat itu untuk menghalangi sampainya kebenaran, maka mereka tidak akan mampu. Karena ternyata buktinya apa? Coba lihat Nabi Musa. Siapa yang lawan Nabi Musa? Siapa lawannya Nabi Musa? Fir'aun. Siapa Fir'aun? Fir'aun adalah pemimpin negara. Pemimpin negara Mesir. Pemimpinnya Mesir ketika itu adalah Fir'aun. Sedangkan Nabi Musa hanyalah rakyat, pengikutnya orang-orang lemah. Kemudian pada puncaknya Nabi Musa dan pengikutnya lari, kemudian dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Tapi siapa yang menang? Nah, harusnya yang menang itu yang mengejar, yang kuat, yang banyak. Harusnya yang kalah itu yang dikejar, yang lemah, yang sedikit. Tapi coba lihat, yang menang justru yang dikejar, ya, yang menang justru yang dikejar, yang lemah, yang sedikit, sedangkan yang kalah justru yang mengejar, yang kuat, yang banyak, punya tentara, dari dulu sampai sekarang. Sekarang coba kita lihat, kita bisa bandingkan ya, dakwah di tahun 2000-an atau bahkan di tahun 90-an. Awal-awal muncul dakwah ini, dakwah tauhid, itu luar biasa. Kira-kira dianggap apa? Pokoknya berbagai macam persepsi masyarakat. Pokoknya dakwah tauhid ini dakwah yang menakutkan. Ya. Dakwah yang di hati orang itu, wah ini ajaran apa ini? Ya kan? Padahal yang kita dakwai orang kafir atau kaum muslimin? Yang kita dakwai kaum muslimin, ya kan? Yang kita dakwai keluarga kita, masyarakat kita, orang yang mengenal kita. Tapi mereka curiga, ini aliran apa ini? Iya kan? Nah, terus bagaimana istilah-istilah, muncul istilah Wahabi, muncul istilah janggo-janggo, muncul istilah, pokoknya berbagai macam istilah. Yang pada awalnya dakwah ini hanya orang-orang kecil. Kalau kita lihat di Makassar, ya, saya ke Makassar itu tahun 2001. Ya, tahun 2001. Sekarang tahun berapa? Tahun 2025. Sudah berapa tahun? 24 tahun. Iya kan? Jadi parekat aja Makassar ngasengan. Saya 24 tahun.
Artinya saya lihat sendiri dengan mata kepala bagaimana dakwah ini. Iya. Dahulu yang istilahnya yang paling belajar ikut taklim, ya, ikut taklim itu yang naik sepeda ontel. Untung kalau pakai motor berasap lagi. Ya kan? Motor berasap. Pergi jemput ustadz pakai motor. Motornya motor berasap. Ya kan? Iya. Kemudian mulai istilahnya gempar, istilah-istilah, ya kan? Tapi seiring waktu, coba lihat sekarang. Sekarang Masya Allah masyarakat, ya, sudah pada umumnya mereka tidak curiga dengan dakwah salaf. Yang mengenal dakwah salaf sekarang, ya, kalangan orang-orang kaya, kalangan para pejabat, sampai dari kalangan militer, ya, sampai di Kostrad itu ada taklim. Ya, saya pernah ngisi di Maros, di Al-Markas Maros. Itu yang ikut kajian, ya, tentara dari Kostrad, Karyango. Artinya sampai kalangan elit seperti itu yang dituduh sebagai teroris, ya kan? Tapi coba lihat perkembangan dakwah, semakin dibenci, semakin dihalangi, semakin difitnah, orang semakin penasaran ada apa sih? Ya kan? Ternyata setelah mereka mencari tahu, maka itu jadi justru dikucilkan, difitnah, orang semakin penasaran. Kemudian mencari tahu, akhirnya setelah mereka dengar, ternyata tidak seperti yang difitnah, tidak seperti yang diistilahkan dan sebagainya. Oleh karenanya, intinya di sini hanya menyebutkan perkara jahiliyah, bahwa termasuk perkara jahiliyah adalah memutarbalikan fakta. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang apa? Benar. Tapi tidak usah khawatir. Maksudnya di sini hanya menyebutkan bahwa ini merupakan perkara jahiliyah, tapi enggak usah khawatir dengan rapinya, dengan kuatnya, dengan banyaknya orang-orang sesat untuk memadamkan kebenaran, tidak usah khawatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Allah Jalla wa ala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a." Kalau kalian terus bersabar dan kalian terus bertakwa, tidak akan membahayakan rencana atau makar mereka sama sekali. Tentunya musuh-musuh Islam dengan berbagai kalangan itu mereka punya rencana jelek, mereka punya makar. Tapi selama kita di atas tauhid dan sunnah, tidak akan membahayakan kita rencana atau makar mereka. Jadi kita ini hanya menyebutkan bahwa ini termasuk perkara jahiliyah, tapi enggak usah pesimis. Tidak usah khawatir. Kalau Allah bersama kita, apa yang kita khawatirkan? Dan sekarang saya tanya, Allah bersama dengan ahlu tauhid atau Allah bersama dengan ahlu syirki? Paham ya? Allah bersama dengan ahlul haq atau bersama dengan ahlul batil? Iya kan? Maka kalau Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka tidak usah khawatir sebagaimana kisah yang telah kita sebutkan. Semua para nabi, para rasul, kecuali musuh-musuhnya orang-orang hebat. Coba lihat musuh Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun. Ya, coba lihat Nabi kita Muhammad SAW, yang musuhi beliau orang-orang hebat. Ya, kepala suku, para bangsawan, mayoritas, ya, orang-orang kaya dari penduduk Mekah. Ya, bahkan Nabi SAW diusir dari kampungnya Mekah, sehingga harus meninggalkan Mekah. Tapi pada akhirnya kemenangan bagi orang-orang yang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Ar-Rabi'atu Wasitun, masalah yang ke-64,
min khisalil jahiliyah ramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik. Ramyuhum iyahum bintiqasi dinil malik. Ya, mereka menuduh, ya, maksudnya menuduh orang-orang yang baik agamanya dengan intiqasi dinil malik. Ya, dengan merendahkan, ya, agama pemimpin. Ya, agama pemimpin. Ya, artinya dari perkara jahiliyah, sebagaimana ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka mereka akan mendekat kepada penguasa, kemudian akan mempengaruhi penguasa bahwa mereka-mereka ini akan merusak agamamu, akan menghilangkan nama baikmu, akan menjadikan masyarakat itu, ya, akan menjadikan masyarakat itu sudah tidak membesarkanmu lagi, tidak menghormatimu lagi, tidak memujimu lagi, akan menjadikan masyarakat itu akan mencelamu, merendahkanmu, tidak mengakuimu. Itu mereka yang mereka bahasakan. Sama sekarang, ketika kita mendakwakan tauhid, ya kan? Kita mendakwakan mendengar dan taat kepada pemerintah. Iya. Apa mereka bilang? Kaki tangan penguasa. Iya, mencari muka. Apalagi? Iya. Sekarang kaki tangan penguasa. Sekarang kita katakan, yang menyuruh kita mendengar dan taat kepada pemerintah siapa? Allah dan Rasulnya, kan begitu. Ini bukan kata ustadz, bukan kata ulama, bukan golongan tertentu. Al-Quran dan hadits. Allah dan Rasulnya yang memerintah kita untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, sekalipun pemerintah yang zalim. Tapi justru ajakan ke sini, kita ajak untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, dibilangnya apa? Hati-hati. Lagi mencari muka, ya, lagi, ya, berusaha mendekat, lagi bermanis-manisan dengan penguasa, ya, lagi punya rencana, lagi, dan seterusnya. Padahal dari dulu sampai sekarang kita bagaimana? Sudah berapa tahun ini bermanis-manisan terus, ya kan? Tapi sebaliknya apa? Sebaliknya yang suka demonstrasi, yang suka bakar-bakar ban di jalanan, bikin macet, ya kan? Yang pokoknya siapapun yang naik mereka demo. Siapa yang tidak mau mereka demo? Siapapun. Ada enggak selama ini pergantian presiden yang tidak pernah mereka demo? Ya kan? Mereka anggap apa? Oh, ini sebagai apa? Sebagai gerakan perubahan, ya, memberantas kezaliman, ya, menegakkan keadilan. Padahal orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang dimanfaatkan oleh orang yang punya kepentingan. Ada orang berdasi yang bermain di belakangnya, yang punya kepentingan. Tapi coba kita menyuruh masyarakat untuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Kira-kira kita punya kepentingan? Digaji kita sama pemerintah? Atau kalau misalnya masyarakat, ya, berhasil kita pengaruhi, misalnya mendengar dan taat kepada pemerintah, kita nanti dikasih jabatan? Tidak ada. Kita hanya menyampaikan ayat, menyampaikan hadits, bahwa ini perintah agama, bukan perintah ustaz, tapi ini Al-Quran, ini hadits, ini agama kita, ya kan? Tapi coba lihat, mereka menganggap bahwa ini akan merusak agama
raja atau pemimpin, akan merusak agama raja atau pemimpin. Taib. Jadi mereka menuduh orang-orang yang di atas agama itu dengan tuduhan akan merendahkan atau menghilangkan atau mengerdilkan agama pemimpin. Taib. Misalnya sebutkan dalam ayat, perkataan Fir'aun atau perkataan pengikut Fir'aun. Mereka berkata kepada Fir'aun, atadharu Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Jadi ada yang sampaikan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, apa kamu biarkan Nabi Musa dan kaumnya mengadakan kerusakan di muka bumi? Maksudnya, apa kamu biarkan mereka mendakwakan tauhid, mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Firaun apa? Dia mengatakan bahwa wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang tertinggi. Firaun mengatakan malakum min ilahin ghairi, saya tidak tahu bahwa ada Tuhan selain saya, ada Tuhan bagi kalian selain saya. Nah, menyusuplah orang-orang masyarakat mengatakan bahaya itu ajarannya itu dia tidak mengajarkan bahwa kamu Tuhan. Dia tidak mengajarkan bahwa cuma kamu yang berhak disembah. Dia mengajarkan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Dia mengajarkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ya kan? Maka datanglah mendekati penguasa dengan alasan itu bahaya. Dia akan merusak agamamu. Dia akan menjadikan masyarakat tidak lagi mempertuhankan engkau, tidak lagi membesarkan engkau. Ya kan? Padahal justru harusnya dipahami bahwa termasuk perbaikan dan memuliakan raja atau pemimpin negara adalah mendekatkan kepada siapa? Jangan mempertuhankan dirinya. Ini namanya tidak menolong pemimpin. Tapi pemimpin diingatkan dengan baik bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika dia menyadari seorang pemimpin bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka ini kebaikan bagi dia. Kebaikan bagi dia. Tapi sekarang yang terjadi adalah menuduh orang-orang yang benar agamanya dengan tuduhan yang tidak benar. Oleh karenanya sebagai dai artinya tidak usah menggubris hal-hal seperti itu. Maksudnya adanya orang-orang yang menyusup, adanya orang-orang yang mempengaruhi, adanya orang-orang yang menghalangi dengan berbagai cara, diantaranya mendekat kepada penguasa dengan memberikan fitnah kepada penguasa. Itu dari dulu, semenjak zaman Nabi Musa alaihi salam. Semenjak zaman Nabi Musa alaihi salam sampai sekarang. Tapi ini disebutkan hanya perkara jahiliyah. Artinya tidak usah kita jadikan sebagai kayak menjadi hal yang kita rasa jadi berat. Enggak. Kita berdakwah mengharapkan apa? Kita mengharapkan jumlah yang banyak, mengharapkan pujian orang, mengharapkan balasan dari orang, atau mengharapkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Iya kan? Para nabi, para rasul, rata-rata pengikutnya banyak atau sedikit? Sedikit. Bayangkan 950 tahun yang ikut hanya yang naik di atas kapal. Iya kan? Disebut dalam hadits ada nabi pengikutnya cuma sekitar 3 sampai 10 orang. Ada nabi pengikutnya cuma sekitar 3 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi pengikutnya cuma 1 orang. Ada nabi pengikutnya cuma dia sendiri. Maksudnya enggak ada pengikutnya. Ya kan? Tapi mereka tidak merasa berkecil hati, kenapa saya ini tidak ada ikut saya? Jangan-jangan saya sesat. Ingat, yang namanya kebenaran Al-Quran, hadits, pemahaman sahabat
tetap itu merupakan kebenaran sekalipun tidak ada pengikutnya. Tidak akan menjadi berubah, tidak akan menjadi sesat hanya karena pengikutnya sedikit. Yang ikut orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang tidak sekolah. Nah itu orang kaya, para pejabat dan seterusnya. Mereka ikut bukan yang begini-begini tapi yang begitu-begitu. Ya kan? Maka intinya di sini kita hanya menyebutkan ini perkara jahiliyah, ya kan? Akan mereka mendekati penguasa, mengatakan bahwasanya itu hati-hati. Itu dia pemahaman Wahabi itu. Jangan sampai kasih masuk pemahaman Wahabi di negara ini. Ya kan? Ya kan? Akhirnya pemerintah terpengaruh, ya kan, misalnya akhirnya mulai istilahnya menanggapi, kemudian mengantisipasi, mencari tahu dan seterusnya, ya kan? Tapi intinya bagi orang yang berdakwah, maka tidak ada yang dia harapkan kecuali hidayatun nas, hidayah manusia. Artinya bagaimana caranya manusia mendapatkan hidayah, ya kan? Manusia mendapatkan hidayah. Sekarang saya tanya, kira-kira hidayah tertinggi itu apa? Tauhid, kan begitu? Hidayah yang tertinggi tauhid, bisa menegakkan tauhid dan bisa meninggalkan apa? Syirik. Itu hidayah yang tertinggi. Karena sekalipun seorang menegakkan solat, sekalipun dia mengerjakan haji, sekalipun dia puasa Ramadan, kalau dia berbuat syirik, kira-kira ini solatnya, puasanya, zakatnya, hajinya berguna? Tidak berguna, ya kan? Makanya hidayah tertinggi tauhid. Hidayah tertinggi tauhid, bisa menegakkan tauhid dan bisa meninggalkan kesyirikan. Iya, dan tentunya konsekuensinya adalah solat, puasa, zakat, haji, akhlak yang mulia dan seterusnya dari syariat agama ini. Iya, dari syariat agama ini. Taib, intinya sebagai dai, ya semata hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan intinya jangan ada rasa bahwa agama ini akan terkalahkan, agama ini akan akan terkalahkan, tidak akan ditolong, maka ini buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat tadi ya, kalau kita baca sejarah, justru musuh-musuh agama ini, musuh-musuh tauhid, orang-orang hebat. Sampai sekelas para raja seperti Fir'aun, ya kan? Orang-orang kaya, mayoritas, tapi coba lihat, semuanya tumbang. Ya, semuanya tumbang. Oleh karenanya dari sini kita harus mengerti ya, bahwasanya tidak akan ada pertolongan, tidak akan ada kemenangan, tidak akan ada kekuatan, tidak akan ada dukungan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kembali kemana? Kembali kepada agamanya. Karena kalau kita kembali kepada sejarah, yang memusuhi agama sejak dulu hingga sekarang, orang-orang kecil atau orang besar, jumlah sedikit atau jumlah yang banyak, orang-orang lemah atau orang-orang kuat, rata-rata orang-orang banyak, orang kuat, orang hebat, orang kaya, tapi pada akhirnya siapa yang binasa? Ya kan? Oleh karenanya tidak usah, intinya fokus dakwah tauhid, dakwah sunnah, ya kan? Komitmen di atas agama, fokus, tidak usah istilahnya merasa khawatir, jangan sampai ini, ya kan? Iya. Oleh karenanya sekarang yang kita lakukan adalah sebarkan tauhid, itu yang kita lakukan. Sebarkan sunnah dengan berbagai cara, entah dengan bermajelis ilmu, ya majelis, maksudnya kajian-kajian ba'da maghrib, atau mungkin dengan tablik akbar, atau mungkin dengan pondok-pondok pesantren, atau mungkin dengan sekolah-sekolah, atau mungkin dengan TPA memperhatikan anak-anak, atau mungkin dengan media sosial, atau mungkin dengan tulisan yang disebarkan di berbagai media, atau mungkin dengan pendekatan bantuan sosial dari bencana alam, penanganan orang yang sakit. Intinya
Ya, semua lini dalam dakwah sampainya tauhid dan sunnah kepada manusia kita lakukan sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Ya kan? Apa yang Allah mudahkan? Yang dimudahkan bergerak di bidang pesantren, masya Allah. Yang bergerak di bidang seterusnya sesuai dengan kelebihan masing-masing. Intinya manfaatkan dan ingat, ya, tidak ada yang paling ditakutkan oleh orang-orang yang membenci kebenaran kecuali penyebaran ilmu. Ya kan? Karena kenapa? Karena ilmu ini merupakan fitrah. Fitrah artinya orang mau bintang 3, bintang 4, bintang 5, ya kan? Kalau dia kenal tauhid, tidak berguna bintangnya. Ya kan? Coba lihat kalau kita baca sejarah. Kita baca sejarah. Siapa Umar? Ya kan? Siapa Khalid ibn Walid? Ya. Ya, siapa Umar ini? Kalau kita baca sejarah, dulu dia masih jahiliyah. Ketika saudarinya mulai tertarik dengan Islam, itu dia datang ke saudarinya. Dia sobek-sobek itu istilahnya ajakan yang mengajak kepada Islam. Kemudian istilahnya dia mengancam untuk membunuh saudarinya. Ini Umar, ya kan? Karakter yang keras. Sampai karakter yang keras ini Nabi SAW berdoa, ya Allah, tolonglah Islam dengan 2 orang, salah satu dari 2 orang, ya, Abu Jahal atau Umar, karena karakter keras, karakter yang disegani. Iya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih siapa? Memilih Umar ibn Khattab. Siapa sangka orang yang dulunya keras memusuhi Islam, ya kan? Tapi pada akhirnya justru dia yang menjadi pembela Islam. Makanya beliau diberi gelar dengan Al-Faruq, pembeda. Karena dulu kepala batu mentok. Pokoknya siapa yang berani-berani ini mengganggu-ganggu ini kesyirikan, berhadapan dengan Umar, ya kan? Tapi coba lihat, sekeras hatinya Umar, keras hatinya Umar, sampai Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah Islam dari 2 orang ini, orang keras ini, orang berpengaruh. Iya, tapi ternyata Allah pilih Umar. Allah pilih Umar. Artinya apa? Itu namanya fitrah. Orang berpikir, iya tahu, cocok tahu, masa salah? Itu fitrah. Iya kan? Fitrah. Iya. Saya misalnya Khalid bin Walid. Bayangkan di Uhud banyaknya para sahabat, para penghafal Quran, termasuk pamannya Nabi Hamzah mati di Uhud. Termasuk sampai sekarang ada kuburannya Hamzah di Uhud, di gunung Uhud, di lembah Uhud. Siapa yang pimpin perang ketika itu? Khalid ibn Walid. Waktu dia masih musyrik, masih kafir. Para sahabat meninggal, para penghafal Quran meninggal. Termasuk pamannya Nabi Hamzah, panglima kaum muslimin meninggal. Ternyata peperangan ketika itu dipimpin oleh siapa? Khalid ibn. Tidak ada sangkat. Siapa yang menyangka bahwa seorang Khalid yang disegani ini masuk Islam, menjadi panglima jihad bagi kaum muslimin. Ya kan, yang memimpin perang di perang Mu'tah, dari berbagai macam peperangan. Ya, artinya apa? Tidak usah khawatir masalah menghalangi intinya fokus. Ya kan? Banyak bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya sejarah mencatat. Kalau kita baca sejarah semenjak Nabi Nuh alaihi salam sampai sekarang, rata-rata yang musuhi agama itu orang-orang hebat. Orang-orang kuat, orang-orang yang kaya, orang-orang yang sebagai berpengaruh, ya kan? Dan rata-rata orang yang mengikuti agama itu orang-orang miskin, orang lemah, nggak ada pengaruhnya, ya kan? Tapi kesimpulannya siapa yang menang dan siapa yang tumbang? Kesimpulannya, kan kita lihat hasil saja. Bagaimanapun rumusnya pakai kalkulator, hasilnya saja, nggak usah repot dengan rumusnya. Kesimpulannya siapa yang menang? Yang menang adalah orang-orang yang mengikuti para rasul, sekalipun mereka sedikit,
sekalipun mereka orang miskin, sekalipun mereka orang lemah, sekalipun mereka difitnah, sekalipun mereka dan sebagainya. Intinya kita di sini hanya menyebutkan perkara jahiliyah, bahwa di antara perkara jahiliyah adalah memutarbalikan fakta, di antaranya mendekat kepada penguasa, kemudian mempengaruhi penguasa bahwa kalau kamu ikuti kalau kamu mengikuti mereka, mereka akan mempengaruhi rakyatmu sehingga mereka tidak mengagungkanmu lagi, akan merusak agamamu, akan mengganti agamamu, ya kan? Maka ini tentunya kadang akan memberikan rasa pesimis, atau rasa kurang semangat, atau rasa akan terkalahkan. Kadang muncul seperti itu. Maka ini hal yang hendaknya kita hilangkan dari perasaan kita, karena bila ada ini termasuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menyebutkan bahwa ini termasuk perkara jahiliyah, yaitu mereka akan memutarbalikan fakta dan juga akan mendekat kepada penguasa, mempengaruhinya supaya meninggalkan kebenaran tersebut. Itu ya. Saya kira itu apa yang bisa kita dengarkan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.